Saya kuliah di luar Kalimantan. Meninjau hadis larangan wanita safar tanpa mahram adalah haram, tapi saya sudah tidak ada ayah, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada kakek. Paman ada, namun tidak memungkinkan juga. Saya sudah mendakwahi keluarga dengan hal ini, Ustadz. Namun keluarga masih menyepelekan akan haramnya wanita safar tanpa mahram. Sedangkan saya saat ini sudah di semester 4. Baru bulan ini rencana mau berangkat ke kampus karena kuliah online sebelumnya. Dan waktu saya masuk kuliah, ayah saya masih ada, namun sekarang sudah tiada. Apakah ada solusinya selain menikah, Ustadz? Ada hadis, seandainya kamu diberi umur panjang, maka kamu pasti akan melihat seorang wanita mengendarai kendaraan berjalan dari Hirah hingga melakukan tawaf di Ka'bah tanpa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari. Apakah maksud hadis tersebut zaman sekarang tidak mengapa wanita safar sendiri? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Semoga Allah menjaga Ustadz dan seluruh pendengar kajian Ustadz. Wa jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Adapun pertanyaan yang pertama, apakah ada solusinya selain menikah, Ustadz? Maka solusi terbaik menikah. Agar mempunyai mahram. Solusi terbaik menikah agar mempunyai mahram. Solusi lain adalah bersafar sampai ke tempat tujuan dia kuliah dengan mahramnya. Kalau solusi menikah, kemudian dia punya suami, maka ini bisa suaminya menemaninya. Untuk suaminya juga tinggal di sana, mungkin sama-sama kuliah sambil bekerja, atau yang semisalnya. Karena ini adalah solusi terbaik. Ya, ini adalah solusi terbaik. Nah, adapun pertanyaan yang kedua, apakah maksud hadis tersebut zaman sekarang tidak mengapa wanita safar sendiri? Maksud hadis yang disebutkan, hadisnya tentunya sahih. Dan ini salah satu dalil dari sebagian mazhab fikih yang membolehkan safar tanpa mahram. Tapi harus ada pengetahuan yang kita ketahui. Jumhur ulama mengharamkan bersafarnya seorang wanita tanpa mahram. Dari mulai madhab Hanafi, kemudian Maliki, Hambali, dan imam madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i membolehkan bersafar tanpa mahram hanya dalam perkara haji wajib. Selain haji wajib, haram hukumnya. Selain haji wajib, haram hukumnya. Adapun hadis yang disebutkan tadi, itu adalah sebuah kabar yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW bahwa akan ada di akhir zaman para perempuan mereka pergi ke Mekah dalam keadaan aman, menunjukkan bahwasanya Islam jaya, kaum muslimin terjaga, para wanitanya terjaga. Dan tidak ada di dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa boleh bersafar dengan bersafarnya wanita tanpa mahramnya. Tidak ada di dalam hadis tersebut.
Jadi hadis tersebut bukan dalil yang kuat untuk membolehkan bersafar tanpa mahram karena bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Seperti misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata 3 layalin illa wa ma'aha dzu mahram. Tidak halal, artinya haram, bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya tanda keimanan kepada Allah dan hari akhir adalah mengerjakan ini, yaitu bersafar selama 3 hari 3 malam, kecuali bersamanya mahram. Nah, lanjutkan hadisnya. Janganlah sekali-kali seorang lelaki siapapun berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali bersamanya mahramnya, dan janganlah perempuan bersafar kecuali bersamanya mahramnya. Lalu ada seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku keluar ingin menunaikan ibadah haji. Ibadah haji bukan hanya sekedar kuliah, ibadah haji bukan hanya sekedar kuliah. Kemudian lelaki tersebut berkata, wa innik tutibtu fi ghazwati kadza wa kadza. Dan sesungguhnya aku didaftarkan pada peperangan ini dan ini. Suaminya ini ikut pasukan, tidak bisa menemani istrinya untuk berhaji. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yantaliq fahujja ma'amra'atik. Yang artinya pergilah dan berhajilah bersama istrimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Afwan, itu tadi salah saya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian alasan yang ketiga, seorang wanita khawatir terhadap dirinya saat bersafar tanpa mahram. Makanya kalau seandainya seorang wanita yang kuliah dan dia harus bersafar, saat dia bersafar dia ditemani oleh mahramnya. Dan kalau seandainya di tempat kuliah dia ditemani mahramnya, itu lebih baik. Tetapi kalau seandainya tidak ditemani mahramnya, maka dia mencari bahaya yang paling ringan, yaitu dia di asrama, tidak boleh masuk dalam asrama tersebut kecuali perempuan. Dan lingkungan asramanya benar-benar terjaga. Kalau tidak, lebih baik dia kuliah di daerahnya. Ini berlaku bagi perempuan-perempuan yang bersafar untuk di pesantren. Pesantren masih mending. Anak saya ke Barabai, ke tempat Ustadz Hasbi. Masuk ke situ, sudah. Dia bersama dengan seluruh perempuan. Terjaga. Tidak ada yang boleh masuk dari para lelaki. Kecuali dalam keadaan sangat terpaksa dan itu pun sangat tertutup. Baru itu boleh dibolehkan. Adapun kuliah sangat rentan dengan kecolongan kesucian. Kalau seandainya kuliahnya dia tidak diasramakan, asramanya khusus perempuan. Dan jangan sampai menganggap syariat Islam menahan seseorang untuk bisa lebih maju. Lebih baik seorang perempuan muslimah terjaga kesuciannya dibandingkan dia maju dalam keilmuan umumnya. Paham maksud saya? Lebih baik seorang muslimah terjaga kesuciannya dibandingkan dia terjaga kesuciannya di dalam rumahnya, beribadah, kemudian sebagai ahli ibadah. Contoh Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Dan ini bedanya memang sahabat Nabi dengan manusia-manusia setelah mereka. Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, setelah keluarnya ayat waqarna fi buyutikunna,
diamlah engkau di dalam rumahmu wahai para perempuan. Maka kata Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami tidak pernah keluar kecuali untuk berumrah dan berhaji. Setelah berumrah dan berhaji, sekali sudah kami masuk ke dalam rumah. Tidak pernah keluar rumah. Dikeluarkan kapan? Saat wafatnya. Dikeluarkan saat wafatnya. Jenazahnya dikeluarkan saat wafatnya. Ini kemuliaan seorang perempuan. Ya, ini kemuliaan seorang perempuan. Memang terasa asing. Saya buat video kafe, tidak pakai musik, tidak pakai ngerokok, tidak pakai bercampur laki-laki perempuan. Banyak komentar-komentar yang negatif. Sulit amat hidup, pindah aja ke gurun. Macam-macam komentar-komentar yang negatif. Kenapa? Karena asing. Syariat Islam dianggap menyulitkan. Tapi kita harus menyampaikan. Dan itulah al-ghuraba. Ya, sama seperti sekarang. Perempuan harus kuliah. Saya jujur saja, anak-anak perempuan saya kalau seandainya mereka tidak ingin untuk menjadi pengajar, maka setelah SMA ada laki-laki saleh yang baik agama akhlaknya melamar, ahlan wa sahlan. Selesai. Daripada sekolah tinggi-tinggi S2, S3, urusannya di dapur juga. Urusannya ngurus anak, ngurus suami. Kecuali kalau dia mau jadi pengajar, mau jadi mudirah, sebagai pengajar di pesantren, maka dia harus berilmu yang tinggi. Karena saya sering katakan bagi perempuan, dia akan bersama anaknya hanya sampai SD. Umur 12 tahun. Setelah itu anaknya akan melalang buana, terutama laki-laki. Di pesantren. Artinya umur 12 tahun, ya ukuran ilmu SD. Lulus SMA pun bisa mengajari untuk anak-anak SD. Ya, ini juga perhatian kepada para dulu. Ikhwah itu yang sudah ngaji, sukanya kepada mahasiswi kedokteran. Emang kenapa? Sakit terus mau dirawat terus. Ya. Lulusan SMA, dia bisa baca Quran dan bagus bacaannya. Kemudian bisa ilmu sholat, bisa ilmu membaca, bisa mengajari anak-anak. Sudah cukup. Tidak terlalu tinggi-tinggi. Yang mau nikah nih muda-muda, jangan terlalu mencari Miss Universe. Gak ada apa, ente aja wajah pas-pasan. Harus hafizah, harus enggak juga. Hafizah tetapi malas ibadah sama aja. Hafizah tetapi nusyuz, tidak taat suami sama aja. Nah ini bagi yang bertanya, ya. Jadi harus pakai dalil, jangan pakai perasaan. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.